بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wahai Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai penunjuk jalan kami, sebagai cahaya rahmat, dan memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada kami. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah yang membela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Nur Jagalan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dan menjadikan semua urusan Anda lancar, memberikan kepada Anda rezeki yang barokah. Kalau ada pendengar yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, dan keringanan-keringanan. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah bersama Anda. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah fikih doa dan zikir, dan lebih khusus adalah tentang Al-Quran. Yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, motivasi agar supaya kita membaca Al-Quran, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu tidak ada ruginya, dia untung. Dia mendapatkan satu huruf itu, satu kebaikan dilipatkan 10. Kemudian nanti Al-Quran memberikan syafaat, pertolongan kepada dia. Dan bahwasanya orang yang lancar baca Quran, dia bersama rombongan para malaikat yang mulia lagi baik. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang lain. InsyaAllah pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah Al-Quran wan najah was sa'adatu wat tafawuq wal quwwah, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan, sumber kemenangan dan kekuatan. Kalau kita ingin sukses, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin menang, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kepingin kuat, kita kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radio Dakwah Islamiyah ini adalah radio yang selalu diperdengarkan di sana ayat-ayat Allah Al-Quran. Mari kita dengarkan ayat-ayat itu, kita renungkan, kita hayati, kita tadabburi, kita amalkan, kita dakwahkan. Agar supaya kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, dan kekuatan.
Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah bersama Anda. Sekarang ini semua orang berbicara ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, ingin kuat. Banyak sekali buku-buku yang ditulis yang membahas materi ini. Terjemahan-terjemahan dari bahasa Inggris yang ditulis oleh penulis-penulis kaliber internasional yang sangat terkenal, yang disayangkan kebanyakan para penulis itu non-muslim. Dale Carnegie, kemudian juga ada D.J. Squat dan yang lain-lainnya. Yang mana dari pembicaraan di buku-buku itu diarahkan kepada agama mereka, kitab-kitab mereka, kepada gereja dan yang lainnya. Kita sibuk membaca buku-buku sukses, buku-buku bahagia, buku-buku menang, buku-buku kuat. Padahal kita mempunyai yang lengkap. Kita mempunyai yang semuanya ada di sana. Itulah kitab. Yang dengan kitab itu kita tidak membutuhkan kitab-kitab yang lain. Itulah kitab yang benar. Kitab yang satu-satunya. Yang hanya pantas dibaca dan ditunjuk. Yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan. Baik yang lalu, yang sekarang, ataupun yang akan datang. Kenapa kita sibuk dengan kitab-kitab yang lain? Kenapa kita menyibukkan dengan buku-buku yang dikarang oleh manusia-manusia? Sedangkan kita meninggalkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sana ada segala-galanya. Jalan hidup, petunjuk, kebahagiaan, dan semuanya. Para pendengar yang budiman, mari kita ikrarkan dalam diri kita, mulai saat ini saya akan kembali kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Saya akan membacanya, saya akan mempelajarinya, saya akan mentadabburinya, saya akan mengamalkannya, dan saya akan mendakwahkannya, agar supaya kita sukses dan bahagia dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, kita perlu melatih diri kita untuk bisa menikmati Al-Quran. Karena kalau kita ingin bisa menikmati Al-Quran, kita perlu latihan agar bisa menikmatinya. Sebagaimana orang yang ingin sabar, maka dia perlu latihan sabar. Demikian pula orang yang ingin menikmati Al-Quran tidak bisa begitu saja dia menikmatinya, tapi perlu latihan. Ada salah seorang salafus saleh yang bernama Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Tahabattul Qur'ana 20 sanah, thumma tana'amtu bihi 20 sanah. Aku berjuang membaca Quran, mempelajari Quran selama 20 tahun. Kemudian setelah itu aku baru menikmatinya 20 tahun. Jadi beliau berjuang selama 20 tahun mempelajari Quran, memahami Al-Quran, membaca Quran. Kemudian setelah itu barulah beliau merasakan nikmatnya Al-Quran selama 20 tahun yang berikutnya lagi. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, mari kita kembali kepada kitab Allah Al-Quran, kita membacanya dan kita mencintainya. Kita semua mengaku cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Namun apakah benar kita sudah mencintai Al-Quran? Di sini ada beberapa tanda, beberapa alamat orang-orang yang mencintai Al-Quran. Tanda yang pertama kalau orang cinta Al-Quran adalah al-farhu biliqaihi. Dia senang ketika dia berjumpa dengan Al-Quran. Ketika dia berjumpa dengan Al-Quran, dia ketemu Al-Quran, dia melihat mushaf, dia senang, dia bahagia, dia merasakan kenikmatan yang sangat mendalam. Itu tanda yang pertama, orang yang cinta Al-Quran. Dia senang ketika berjumpa Al-Quran. Yang kedua adalah al-julus ma'ahu awqatan tawilatan duna malal. Yang kedua adalah dia sanggup duduk berlama-lama
bersama Al-Quran tanpa perasaan bosan. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, apakah kita sudah sanggup untuk duduk berlama-lama dengan Al-Quran tanpa merasakan bosan, tanpa merasakan jenuh, duduk berlama-lama? Banyak di antara kita yang begitu buka Quran baru ngaji beberapa menit sudah merasakan kebosanan, merasakan kejenuhan. Baru mendengarkan Quran beberapa menit saja dia merasakan kejenuhan, kebosanan. Maka ini belum cinta Quran. Karena kalau kita cinta sesuatu, kita suka duduk berlama-lama dengan sesuatu yang kita cintai ini. Demikian pula kalau kita cinta Quran, kita sanggup duduk berlama-lama dengan Al-Quran tanpa bosan, tanpa kejenuhan. Kemudian tanda yang ketiga, kalau kita mengaku cinta Al-Quran, adalah asyauqu ilaihi. Kita selalu rindu Al-Quran. Kita selalu rindu Al-Quran, selalu ingin membacanya, selalu ingin mendengarkannya, selalu ingin mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin, memang benar. Kalau kita cinta kepada sesuatu, kita selalu rindu. Kita ingin ketemu dia. Kita ingin pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam ketemu, subuh ketemu, terus ketemu. Bahkan kalau kita terhalang nggak bisa ketemu, kita merasakan keberatan. Kita merasakan sesuatu yang sulit kalau kita tidak bisa ketemu dengannya. Demikian pula Al-Quran, kita selalu rindu. Kita ingin membacanya di waktu malam, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, dan seterusnya. Rindu Al-Quran. Demikian pula yang tanda yang keempat adalah kasratu musyawaratihi, wathiqatu bitawjihatihi, warruju'u ilaihi, فيما يشكل من أمور الحياة صغيرها وكبيرها. Tanda yang keempat, kita selalu bermusyawarah dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kita yakin dengan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan Al-Quran. Dan kita selalu kembali kepada Al-Quran dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan dunia, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau kita cinta, kita selalu bermusyawarah dengan Al-Quran. Jadi musyawarah bukan hanya dengan manusia, tapi musyawarah dengan Quran. Kita baca, kita renungkan, kita hayati. Seakan-akan kita benar-benar bermusyawarah dengan Al-Quran. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita percaya, yakin dengan bimbingan-bimbingan yang ada di dalam Al-Quran. Serta kita selalu rujuk kalau ada masalah apapun yang besar ataupun yang kecil. Kemudian tanda yang kelima, atau tanda yang terakhir ini ya, tanda-tanda yang penting saja, yaitu ta'atuhu amran wa nahyan. Kalau kita cinta Quran, kita selalu mentaati Al-Quran. Perintah-perintahnya Quran kita kerjakan dan larangan-larangan Quran kita tinggalkan. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, itulah 5 tanda yang terpenting untuk mengukur apakah kita sudah cinta Quran. Jadi cinta bukan hanya cinta di mulut saja. Saya cinta Quran, saya cinta Quran, saya cinta Quran. Tapi mana tandanya? Tadi telah disebutkan 5 tanda yang terpenting. Tanda yang pertama adalah kita senang ketika berjumpa Al-Quran. Tanda yang kedua adalah kita sanggup duduk berlama-lama dengan Al-Quran tanpa bosan, tanpa jenuh. Tanda yang ketiga, kita selalu rindu untuk membaca Al-Quran dan mendengarkannya serta mempelajarinya. Yang keempat, kita selalu bermusyawarah dengan Al-Quran. Yakin dengan bimbingan-bimbingannya dan kembali kepadanya dalam berbagai macam problem kehidupan dunia yang kecil ataupun yang besar. Yang kelima, kita selalu taat kepada Al-Quran dengan mengerjakan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangan Al-Quran. Inilah tanda terpenting cinta Quran.
Kalau tanda-tanda ini ada pada diri kita, berarti kita cinta Al-Quran. Kalau tanda-tanda ini tidak ada pada diri kita, berarti kita belum cinta Al-Quran. Kalau tanda-tanda ini kurang dalam diri kita, berarti cinta kita kepada Al-Quran masih kurang. Para pendengar yang budiman, kita selalu perlu bertanya kepada diri kita, apakah saya cinta Quran? Apakah saya telah cinta Quran? Apakah saya mencintai Al-Quran? Ini pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang sangat penting dan jawabannya pun juga lebih penting. Karena pertanyaan ini mendorong kita untuk cinta Quran. Dan kita perlu mencari jawabannya. Bagaimana orang-orang yang cinta Al-Quran itu, yang tanda-tandanya telah disebutkan di atas. Kalau kita menanyakan kepada diri kita, apakah saya telah cinta Quran? Dan semua tanda tadi ada pada kita, berarti kita benar-benar cinta Quran. Kalau kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya cinta Quran? Ternyata tanda-tanda itu tidak ada semuanya, atau kurang, berarti kita belum cinta Quran, atau kurang cinta kita kepada Al-Quran. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah bersama Anda. Sebagian kaum muslimin ketika kita tanya, kamu cinta enggak kepada Quran? Pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta Quran. Bagaimana saya tidak mencintainya? Al-Quran kan firman Allah. Ya, semuanya pasti bilang seperti itu. Hanya masalahnya sekarang, kalau kau cinta Quran, buktinya apa? Kau bilang cinta Quran, tapi kau nggak sanggup duduk di depan Quran berlama-lama. Bahkan beberapa menit saja kamu nggak tahan baca Quran. Beberapa menit saja kamu nggak tahan mendengarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu cinta Al-Quran? Sementara kamu rela berlama-lama, berjam-jam duduk dengan hawa nafsu. Dengan orang-orang yang membuat lalai, yang membuat kita lupa akhirat, yang membuat kita lupa Allah, yang membuat kita lupa mati. Bersenda gurau, berlama-lama, berjam-jam. Al-Quran beberapa menit, nggak sanggup, nggak tahan. Anda bilang cinta Quran? Sungguh, cinta Anda kepada Quran belum benar dan perlu diperbaiki lagi. Berbahagialah orang-orang yang cinta Al-Quran. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah. Semoga Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Kita mencintai sesuatu, kita pasti akan berpisah dengan sesuatu itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Ya, hiduplah sesukamu, pasti kamu akan mati. Cintailah siapa saja, terserah kamu, tapi pasti kamu akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, kamu pasti mendapatkan balasan dari semua perbuatanmu itu. Di sini ada 3 hal yang ditausiahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang mana ketiga hal ini perlu kita renungkan masing-masingnya. Yang pertama-tama, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Ya, biasanya manusia suka hidup, suka berfoya-foya, hidup yang enak-enak, jauh dari Allah, maksiat, bersenda gurau, bercanda, dan yang lainnya. Intinya dia lalai dari Allah, lalai dari iman kepada Allah dan hari akhir. Silahkan, Anda berbuat apa saja silahkan. Tapi jangan lupa, Anda akan mati. Anda akan mati, perlu Anda renungkan. Ada apa setelah mati nanti? Perjalanan yang sangat panjang. Yang insya Allah masalah ini kita bahas pada hari Senin malam, yaitu malam Selasa ya.
Itu iman kepada hari akhir. Kita bahas ada apa setelah mati, ada apa setelah kematian. Berbuatlah sesukamu, tapi kamu akan mati. Kamu akan mendapatkan balasan dari semua perbuatanmu. Cintailah siapa saja, terserah kamu, tapi kamu pasti akan pisah. Kita cinta kepada dunia, kita pisah dengan dunia. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang begitu mencintai dunia, hari-harinya dia memikirkan dunia, mulai pagi, siang, sore, malam, dunia, benci dan cintanya karena dunia, semuanya dunia. Akhirnya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dia pisah dengan kekasihnya, dengan perpisahan yang tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Dia meninggal dalam keadaan sumpek, dia di kuburan sendirian, dia ditinggalkan oleh kekasihnya, dia dikhianati oleh kekasihnya, yaitu dunia. Berbahagialah orang-orang yang cinta Al-Quran. Kalau Anda mencintai Al-Quran, kekasih Anda adalah Al-Quran. Al-Quran tidak akan mengkhianati Anda. Al-Quran bersama Anda terus. Anda mati, Al-Quran bersama Anda, kekasih yang paling setia. Marilah ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada Al-Quran. Yang mana sekarang ini zamannya orang itu sumpah, orang bingung, orang kacau, banyak pikiran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Bukankah yang kita cari adalah kedamaian dan kebahagiaan? Dan kita tidak akan mendapatkan semua itu kalau kita meninggalkan Al-Quran. Cobalah baca Al-Quran, kitab Tuhanmu, surat dari Tuhanmu. Bagaimana kalau kau mendapat surat dari kekasihmu, tentu kau akan suka membacanya. Kau buka surat itu, kau baca yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan kau tidak akan pernah bosan untuk membaca surat itu dari kekasihmu yang manusia biasa. Bagaimana pula dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mencintaimu, yang menginginkan kebaikanmu, yang mengirimkan surat kepadamu supaya kamu baca surat itu untuk keuntungan dirimu. Dan dia tidak meminta keuntungan apapun. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan disuarakan, dengan bacaan yang bagus, dengan tenang. Sumpek-sumpek akan hilang, problema akan terselesaikan, dan kita mendapatkan barokah, hidup bahagia. Al-Quran. Kapan lagi kita membaca Al-Quran? Jangan sampai kita mengatakan, nanti saja kalau saya sudah umur 40 tahun saya mau baca Quran. Nanti saja kalau saya sudah umur 60 tahun saya mau baca Quran. Kapan lagi? Apakah kita menjamin besok kita akan hidup? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Seseorang tidak tahu yang dilakukan besok itu apa. Apakah besok kita masih hidup, ataukah mungkin nanti malam kita akan mati. Marilah kita kembali kepada kitab Allah. Kita baca, kita hayati, kita renungkan, dan kita amalkan isinya. Pernah saya katakan di sini pula ada seorang, ya dia pelaku kriminal, dia lakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Tapi subhanallah orang itu kalau dalam keadaan sumpah, dalam keadaan suntuk, dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Padahal ini pelaku kriminal, dia mendapatkan sebagian daripada mukjizat Al-Quran. Bagaimana pula kalau orang yang dengan niat baik dia baca Quran. Orang yang soleh dan solihah membaca Al-Quran, tentu dia lebih pantas mendapatkan kenikmatan Al-Quran. Anda punya masalah perekonomian, di Quran ada solusinya. Anda punya masalah rumah tangga, di Quran ada solusinya. Anda punya masalah kesehatan, di Quran ada solusinya. Anda punya masalah apa saja, masalah kontemporer, masalah apapun, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satupun yang kami luputkan dari Al-Quran, semuanya ada. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, marilah kita cinta Al-Quran, kita berusaha menikmati Al-Quran, dan insyaAllah pada waktu-waktu berikutnya nanti kita akan menyambung bahwasanya membaca Al-Quran itu tujuannya adalah untuk diamalkan.
dan juga tentang tanda-tanda orang yang mentadabburi Al-Quran. Kemudian juga kita perlu mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran agar menghunjam dalam diri kita. Kemudian juga akan kita bahas tentang kita membaca Al-Quran dengan niat untuk berobat dengan Al-Quran itu. Kemudian juga akan kita bahas mengenai Quran ini, hubungan Al-Quran dengan puasa. Dan pentingnya membaca Al-Quran pada waktu malam hari. InsyaAllah sebentar lagi akan kita sambung materi ini. Baik mitra pendengar setia 100,5 Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Najran FM. Barusan kita simak bersama kajian Islamiyah tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Dan pada saat ini di studio menunjukkan pukul 20.30 yang berarti kami buka sesi pertanyaan bagi Anda mitra pendengar saya yang ingin bertanya. Anda bisa langsung bergabung di 085 233 244 888. Dan kami mengharap kepada Anda pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang dibahas pada malam hari ini, yaitu tanda cinta kepada Al-Quran dan yang disampaikan tadi. Dan kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda tidak bisa kami baca ya, atau kami jawab oleh Al-Ustaz Abdullah Hadrami karena tidak sesuai dengan pertanyaan. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kami serahkan kepada Al-Ustaz Abdullah Hadrami untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya tanya apa beda zikir dengan wirid? Wassalam dari Muhammad. Ya. Jadi zikir dengan wirid hanya istilah saja ya. Zikir itu ya kita membaca zikir-zikir. Wirid itu yang dibaca rutin. Jadi wirid itu adalah zikir yang dibaca secara rutin namanya wirid. Atau juga disebut dengan hizib. Jadi zikir yang kita baca rutin itu namanya wirid atau hizib. Jamaknya itu aurad atau ahzab. Jadi begitu. Kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Abdullah. Seandainya ada orang pada bulan Ramadan bepergian dengan jarak 100 km, mobil mewah, ber-AC dan sopir tapi tidak puasa tapi bayar fidyah, bagaimana hukumnya ya. Ini masalah puasa Ramadan ya. InsyaAllah nanti kita ada majelis tentang bahas masalah Ramadan. Itu di majelis pengajian di Masjid An-Nur dan juga di radio InsyaAllah. Karena sebentar lagi kita masuk Ramadan. Hari ini adalah kita tanggal 12 Rajab. 12 Rajab, jadi insyaAllah sebentar lagi kita puasa Ramadan ya, Sya'ban, kemudian Ramadan. Mengenai orang yang musafir itu kalau memang tidak berat, ringan seperti ini ya, jadi pakai mobil mewah, ada AC-nya, pakai sopir lagi 100 km, ini ringan. Kalau ringan seperti ini dia disuruh milih, dia boleh tidak berpuasa dan dia boleh juga berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Jadi orang yang safar itu boleh enggak puasa, tapi mengqadha puasanya di hari yang lain, bukan bayar fidyah ya, bukan membayar fidyah. Jadi musafir itu bukan membayar fidyah, tapi mengqadha puasanya, mengganti puasanya pada hari yang lain. Jadi kalau safarnya itu ringan sekali, dia boleh milih, boleh puasa, boleh tidak. Dan tentu lebih afdal puasa ya, supaya dia enggak punya utang. Dan supaya dia juga mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. InsyaAllah nanti menjelang Ramadan kita bahas panjang lebar masalah puasa ini biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah, kalau mendengarkan murattal Al-Quran sambil setrika, masak boleh, sambil setrika masak boleh apa enggak? Habis rasanya hati sejuk banget dan kerja ringan sekali.
Makasih banyak dari Ibu Eki Selorok Kromengan. Ya, dari Kromengan ya, Masya Allah. Semoga Anda istiqomah, Insya Allah. Jadi menyetel murattal sambil setrika atau masak, yang penting murattalnya didengarkan. Yang penting murattalnya didengarkan, nggak apa-apa. Didengarkan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak didengarkan jangan, karena para ulama mengatakan kalau orang itu nyetel murattal Al-Quran nggak didengarkan, itu dikhawatirkan dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yaitu tentang Rasul yang mengadu kepada Allah bahwa kaumnya meninggalkan Al-Quran. Di antara makna hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran adalah yaitu tadi tidak mendengarkan. Jadi dia nyetel kaset nggak didengarkan. Jadi kalau Anda mendengarkan, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Yang penting didengarkan. Didengarkan mudah-mudahan nggak apa-apa. Dan memang semuanya juga merasakan begitu. Ketika di rumahnya itu setel murattal ya, setel murattal, atau sekarang lagi ada radio dakwah ini, Masya Allah. Itu banyak masukan-masukan di SMS bahwa ibu-ibu rumah tangga itu sekarang menghidupkan radionya. Sampai juga ada yang radionya di rumahnya ada 3. Di ruang tamu ada radionya, di ruang tengah ada radio sendiri, di dapur juga ada radio sendiri. Di setel semuanya mendengarkan murattal, kiroah, Masya Allah, itu mudah-mudahan rumah itu penuh dengan cahaya. Setan-setan keluar dari rumah itu, rumah yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda menyetel murattal, mendengarkan, pokoknya didengarkan, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa, tapi didengarkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua istiqomah di atas manhaj salaf. Amin. Tolong saya diberi tips cara menghafal Al-Quran serta menjaga hafalan agar tidak lupa. Ya, mengenai cara menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan itu banyak cara ya. Masing-masing punya cara-cara tersendiri. Ada yang punya cara menghafal Quran itu dengan diulang-ulang. Jadi dibaca satu ayat diulang-ulang sampai hafal. Lalu dibaca ayat berikutnya lagi diulang-ulang sampai hafal. Sampai misalnya 5 ayat. Sudah hafal semuanya. Lalu digabung. Ayat 1 dibaca sampai ayat 5. Diulang-ulang sampai hafal, lalu pindah ke ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dibaca satu ayat aja, ke-6 aja dibaca diulang-ulang. Sudah hafal, ayat ke-7 dibaca aja berulang-ulang. Sampai misalnya ayat 10, lalu kemudian ayat 6 sampai ayat 10 itu dibaca, digandeng semuanya sampai hafal. Setelah itu ayat 1 sampai 10 dibaca semuanya sampai hafal. Ya, cara menghafal macam-macam ya. Silakan juga banyak buku-buku ditulis, jadi cara-cara menghafal Al-Quran. Adapun menjaga hafalan ya dibaca tiap hari. Jadi dibaca tiap hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Quran. Jadi hendaklah kamu selalu baca Quran supaya enggak lupa. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan ketika menghafal dan menjaga hafalan. Dan juga menjauhi maksiat-maksiat. Karena orang kalau berbuat maksiat itu nanti gampang lupa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengadu kepada gurunya. Asyakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala liya'lam bi'anna al-ilma nurun. Wa nurullahi la yu'tahu li'asi. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi' tentang hafalannya yang memburuk. Kata Waqi', ya kamu tinggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Yaitu diantara tips-tips supaya kita bisa baca Quran, menghafal Quran dan menjaga hafalannya. Terutama dibaca pada waktu malam hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum menjawab salam dan amin dari siaran TV atau radio? Ya enggak apa-apa ya, jawab salam apalagi acara yang live. Acara yang live, acara siaran langsung itu memang dijawab. Bukan rekaman ya, bukan rekaman. Jadi memang tujuannya memberikan salam supaya dijawab. Demikian pula doa-doa diamini. Karena yang namanya ada orang mendoakan itu ya diamini. Artinya amin itu semoga dikabulkan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau setelah wudhu terus pakai handuk, apa hukumnya? Ya, para ulama mengatakan hukumnya itu mubah. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, mubah. Jadi setelah wudhu pakai handuk enggak apa-apa, mubah. Mubah, bukan makruh, itu mubah. Hukum yang benar itu adalah mubah. Jadi tidak mengapa, apalagi musim dingin. Ya biasanya kita setelah wudhu pakai handuk supaya enggak terlalu dingin. Itu boleh, enggak masalah. Dari Arifin, di dalam Al-Quran menyatakan kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah, tapi kok ada buku yang berjudul ternyata Adam dilahirkan. Bagaimana ini Ustaz? Syukron. Ya, kita sudah pernah menjawab masalah ini. Ya, memang penulis buku itu orangnya aneh ya. Dia juga nulis buku tentang ternyata akhirat gak kekal. Jadi ya memang buku itu buku yang menyesatkan. Jadi mungkin penulisnya itu mencari sensasi supaya terkenal, atau juga mencari uang, atau juga mungkin stres, mungkin gila, macam-macam. Jadi latar belakang penulisan itu macam-macam. Jadi enggak ada khilaf di kalangan pemeluk agama Islam, Kristen, Yahudi, kitab Taurat, Injil, Zabur, bahwa Adam itu adalah diciptakan Allah dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Allah mengatakan khalaqtu biyadayya. Jadi Nabi Adam bukan dilahirkan dari seorang ibu, dari rahim, tidak ya. Seperti itu. Jadi penulis buku itu ya latar belakangnya macam-macam lah. Yang paling tampak yang mencari sensasi atau mencari uang, ya macam-macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah. Amin ya. Apakah yang dimaksud dengan mushaf Al-Quran? Apakah terjemahan yang digabung dengan bacaan Al-Quran termasuk mushaf? Ya. Apakah wanita haid boleh membaca terjemahan tersebut? Biasanya judulnya Al-Quran dan terjemahannya. Yang namanya mushaf itu ya, mushaf Al-Quran itu, mushaf ya, mushaf itu Al-Quran itu yang ada di kita, itu namanya mushaf. Yang ada kertasnya, ada sampulnya, ada covernya, itu namanya mushaf. Itu namanya mushaf. Adapun wanita haid boleh membaca Quran atau tidak, itu khilaf. Khilaf di kalangan ulama, dan kita tidak akan membahas masalah khilaf itu di radio ini. Karena dikhawatirkan nanti ada yang mungkin salah paham atau mungkin yang belum siap untuk berbeda pendapat, seperti itu. Jadi silakan ditanyakan langsung aja di majelis ta'lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memotivasi anak supaya cinta kepada Al-Quran? Yang kedua, bagaimana pahala untuk orang yang rajin membaca Al-Quran tapi tidak fasih tajwidnya? Jazakallah khairan. Cara memotivasi anak supaya cinta kepada Al-Quran, yang pertama-tama orang tua, bapak dan ibu memberikan contoh. Bapak dan ibu memberikan contoh dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan juga mengajak anaknya untuk membaca Quran. Dan insya Allah waktu yang terbaik silakan dipilih. Biasanya kalau orang-orang dahulu waktu yang terbaik itu adalah antara maghrib dan isya. Jadi orang tuanya baca Quran dan anaknya juga diajak membaca Quran. Kemudian juga anak itu diajari mendengarkan murattal. Diajari mendengarkan murattal. Kemudian juga anak itu diberi cerita-cerita yang sumbernya dari Quran. Di Quran ada cerita gini, di Quran ada cerita gitu. Jadi seakan-akan anak terikat dengan Quran. Jadi Quran. Sehingga masuk dalam jiwanya tentang Al-Quran dan Al-Quran. Insya Allah nanti semakin besar dia akan semakin menghunjam Al-Quran dalam dirinya. Sehingga kalau dia ada masalah, dia ingat dulu ibu saya selalu bilang Quran. Dulu ayah saya selalu bilang Quran ya. Jadi sama dengan kita memahat di batu. Mengajarkan kepada anak kecil sama dengan memahat di batu. Yang insya Allah pahatan itu akan kuat. Kemudian orang yang rajin baca Quran tapi tidak fasih, itu kata Rasulullah dapat pahala 2. Sebagaimana dalam hadis sahih beliau bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'u wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqq lahu ajran." Jadi orang yang bacaannya lancar ya, tajwidnya, tahsinnya, hafalannya kuat, itu bersama rombongan malaikat yang mulia lagi baik. Sementara orang yang baca Quran yang agak berat, tajwidnya mungkin kurang bagus, terpatah-patah, tapi dia selalu berusaha membaca.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala usaha dia itu. Assalamualaikum, saya baca Al-Quran. Waalaikumsalam, saya baca Al-Quran jadi lebih sedikit sejak saya dengar murotal di radio dakwah Islamiyah. Karena saya jadi malu dengan bacaan saya yang tidak lancar. Kalau dengar di radio dakwah Islamiyah sampai berjam-jam. Karena saya bekerja di samping radio, bolehkah itu? Oh. Jadi ibu alhamdulillah ya, atau bapak insya alhamdulillah mau mendengarkan murotal, Masya Allah. Tapi baca juga perlu. Memang orang yang mendengarkan al-mustami' kal-qari'. Jadi orang yang mendengarkan menyimak sama dengan membaca. Tapi juga perlu baca. Jadi nggak usah malu ya, tetap baca. Bahkan juga kalau bisa radio dakwah ini malah memotivasi kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita, untuk meniru para qurra yang enak didengar suaranya dan bisa lebih membekas di dalam hati. Jadi solusinya bukan malah malu, solusinya malah kita termotivasi untuk tambah semangat ngaji lagi, semangat memperbaiki bacaan kita. Dan berbahagialah Anda yang mendengarkan Al-Quran dan membacanya serta mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, sedang kita membaca Al-Quran dalam sholat berjamaah, tahu-tahu jamaah sebelah kita jatuh pingsan karena sakit. Bagaimana kira-kira sikap kita? Terima kasih dari Maulana. Ya. Jadi ketika sholat jamaah ya, sholat jamaah tiba-tiba ada orang yang jatuh pingsan karena sakit. Ya diharapkan ada jamaah yang mau menolong dia, Kalau seandainya ada jamaah yang terlambat yang belum masuk ke dalam sholat itu, yaitu yang disuruh datang untuk menolong dia, atau mungkin jamaah yang sholat di sebelahnya itu bisa menolong untuk sementara ya, sambil menyelesaikan sholat, karena sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Jadi sambil nolong dia, gerakan agak banyak boleh karena ada perlunya. Jadi gerakan agak banyak ada perlunya boleh, dan diharapkan imam agak mempercepat sholatnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sholat mendengar suara tangisan anak, itu dipercepat sholatnya. Untuk segera datang kepada anak itu, mendiamkannya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah sholat menggendong cucunya. Kalau sujud diletakkan cucunya, kemudian digendong lagi. Jadi gerakannya banyak. Tapi ada perlunya nggak apa-apa. Yang penting tetap menghadap ke kiblat. Tidak sampai berubah dari arah kiblat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Zainul Rifai Wakir. Bagaimana cara menanamkan rasa cinta Al-Quran di dalam hati? Ya. Rasa cinta Quran di dalam hati, pertama-tama kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita ini butuh Al-Quran. Saya butuh Al-Quran. Al-Quran ini bukan mempersulit hidup saya, tapi justru Al-Quran ini memberikan petunjuk hidup kepada saya. Anda yakin itu dulu. Kemudian yakinlah dengan membaca Al-Quran hidup Anda lebih baik dari yang kemarin. Yakinlah. Yakin. Dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini, bahwa Quran diturunkan bukan membuat saya susah, membuat saya bahagia, memberikan petunjuk, membuat hidup saya lebih baik. Akhirnya kita jadi rindu baca Quran. Kemudian juga kalau baca Quran diusahakan kita paham artinya. Bahkan kalau perlu kita selalu berhenti pada tiap-tiap ayat. Kalau di sana ada ayat-ayat rahmat, tentang rahmatnya Allah, surganya Allah, kita berhenti dulu, kita doa. Doa kepada Allah, mohon rahmatnya. Kemudian kalau ada ayat-ayat tentang adab Allah, murka Allah, neraka Allah, kita berhenti di sana. Kita doa, berlindung kepada Allah daripadanya. Jadi benar-benar Quran ini hidup. Kemudian Quran ini kita perlu membawanya kepada kehidupan sehari-hari. Jadi Quran ini bukan dongeng yang selesai begitu saja. Bukan. Jadi kita kalau ada masalah apa di Quran kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan ayat ini dalam realita yang ada sekarang ini? Itu Masya Allah kalau kita bisa membaca Quran dengan cara gitu kita akan menikmatinya Quran yang luar biasa.
Termasuk itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Jadi kaidah-kaidah bagaimana supaya kita bisa menikmati Quran, menghayati Quran, itu kita bawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagian ahli tafsir itu membawakan seperti itu. Termasuk di antara tafsir yang bagus dalam masalah-masalah seperti ini ya, membawa Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah tafsir fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Itu bagus. Jadi beliau membawakan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ayat ini maknanya begini, dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Masya Allah. Jadi benar-benar kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Di bawah naungan Al-Quran. Ustadz, dzikir sesudah sholat berjamaah, apa ada perintah dengan suara yang keras? Ya, memang ini benar ya, ini benar bahwa bahkan itu hadisnya ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, nahnu arafna qida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raf'i aswatihim bi dzikr ba'da shalah atau kama qala. Jadi para sahabat mengetahui bahwa sholatnya Rasulullah dan sahabat sudah selesai itu dengan suara dzikir mereka yang keras. Suara dzikir mereka yang keras. Tapi kalau zaman Nabi dulu tanpa dikomando dan bukan dengan kor, dengan suara bareng-bareng. Jadi sendiri-sendiri dengan suara keras. Itu memang sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW. Itu ada di Bukhari Muslim dan itu juga ada di kitab Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa boleh sholat isya setelah tidur? Setelah tidur ya. Nah, tidurnya itu sampai jam berapa dulu? Karena sewaktu sholat isya itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan waktu isya itu sampai subuh. Ada yang mengatakan waktu isya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam. Jadi batas tengah-tengah antara maghrib dan subuh. Dan kalau dari segi dalil hujjah yang kuat yang mengatakan pertengahan malam. Walaupun demikian di Indonesia kebanyakan yang memakai pendapat sampai waktu subuh. Jadi kalau Anda berkeyakinan sampai pertengahan malam, ya tidurnya jangan sampai melebihi pertengahan malam. Jadi sebelum pertengahan malam bangun, sholat isya, tidak apa-apa. Sholat isya itu yang afdal diakhirkan dengan catatan tidak melewati pertengahan malam. Itu afdol dengan catatan tidak memberatkan makmum kalau sholat jamaah. Tapi kalau sholat sendiri misalnya para wanita di rumah silahkan. Ustaz Abdullah yang ana cintai karena Allah, ya ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, banyak mushaf Al-Quran yang sudah rusak dan beberapa lembar sobek atau hilang karena sudah tua, apa boleh kita membakarnya? Ya, kalau memang kita mau hendak membakarnya supaya enggak ditaruh di gudang, supaya enggak ditindik-tindiki oleh buku-buku yang lain, maka enggak apa-apa dibakarnya dengan niat bukan membakar Al-Quran ya, untuk menyelamatkan Al-Quran niatnya. Dibakar, kemudian setelah dibakar itu abunya dihancurkan. Jadi abunya dihancurkan sehingga benar-benar hancur tanpa bekas lagi. Tanpa bekas lagi selesai, dan lebih afdol lagi ditanam bekas abunya. Walaupun enggak ditanam enggak apa-apa ya, kemudian setelah dibakar itu dihancur leburkan. Jadi niat kita bukan membakar Al-Quran, meremehkan Quran, tapi niat kita adalah menyelamatkan Al-Quran supaya enggak dilecehkan, enggak ditaruh di di gudang sehingga ditindik oleh kitab-kitab yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Dakwah Islamiyah, saya Yanti di Tumpang. Saya ingin di Radio Dakwah Islamiyah ada program tafsir Al-Quran dan penjelasannya untuk menanamkan pada diri saya isi dari Al-Quran tersebut. Ada ya, di radio kita ini ada tafsir Al-Quran. Silakan Anda ikuti tiap-tiap hari Sabtu ba'dal maghrib. Jadi hari Sabtu ba'dal maghrib sampai Isya di radio kita yang tercinta ini ada tafsir Al-Quran. Silakan didengarkan hari Sabtu ba'dal maghrib. Jadi besok hari Sabtu ada. Dan itu rutin tiap-tiap hari Sabtu ba'dal maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila mempelajari bolehkah menulisi maknanya atau artinya di atas Al-Quran?
Oh, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Kalau memang ada tempat di Quran itu ditulisi maknanya enggak apa-apa. Yang penting tidak bercampur dengan huruf-huruf Al-Quran supaya kita tidak salah ketika baca Qurannya. Waalaikumsalam Ustaz, kalau seorang istri didolimi oleh suaminya, apa doanya diterima oleh Allah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Memang ada dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang madlum, yang teraniaya itu doanya mustajab ya. Kata Rasulullah SAW, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda didolimi, maka sebaiknya doakan kebaikan untuk suami Anda. Jangan doa-doa keburukan. Karena kalau Anda doa keburukan dan dikabulkan doa Anda oleh Allah, nanti Anda yang rugi sendiri. Karena suami Anda, bapak dari anak-anak Anda. Jadi doakan aja kebaikan dengan harapan doa Anda dikabulkan oleh Allah dan suami Anda menjadi suami yang baik. Dan Anda pun mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam ya. Ustaz, saya mau tanya, apabila kita membaca Al-Quran dan berdoa pagi dan sore, apa perlu memegang wudu dan harus menutup aurat? Oh, membaca ya, bukan memegang Al-Quran ya. Kalau membaca itu walaupun tanpa wudu nggak apa-apa, tapi yang afdal punya wudu. Yang afdal adalah punya wudu. Kemudian kalau wanita, seandainya pakai baju di rumah ya, pakai daster itu enggak apa-apa. Cuman yang afdal tentu menutup aurat, seperti pakai mukena, pakai jilbab, seperti itu. Apa benar bukti Allah cinta kepada kita, kita selalu diuji dengan cobaan? Kapan ujian itu sebagai peringatan atau musibah atau ujian dari wahyu raya candi? Wahyu di raya candi ya. Memang benar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah menguji mereka, memberikan kepada mereka cobaan. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka Allah murka kepadanya. Jadi memang seperti para nabi, asyadun nasi balana al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Para nabi itu paling berat ujiannya. Jadi orang itu semakin imannya kuat semakin diuji. Ya seperti itu ya. Kemudian juga di antara faedahnya ujian mengingatkan kita. Mungkin kita berbuat salah, berbuat keliru, kita hanya bisa diingatkan dengan cobaan, baru ingat, baru sadar. Dengan teguran keras baru kita akan sadar. Pokoknya intinya kalau Anda dapat ujian, Anda ambil segi positifnya saja. Bahwa ujian itu adalah melebur dosa-dosa kita, menambah pahala kita, meninggikan derajat kita. Dan hendaklah Anda selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Tuhan Anda yang mencintai Anda selalu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ana mau tanya tentang histori atau tarikh Al-Quran. Kita tahu kalau ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq. Tapi kenapa waktu para sahabat mentadwin dimulai Al-Fatihah? Oh ya. Jadi susunan Al-Quran seperti yang ada di kita sekarang ini itu adalah susunan yang oleh para sahabat diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan ij'alu surata kadza fi kadza, ij'alu hadhil ayat fi surati kadza. Jadi hendaklah kamu taruh surat ini setelah surat ini atau di sini, hendaklah kamu taruh ayat ini dalam surat ini. Jadi pendapat yang benar bahwa susunan Al-Qur'an ini sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengikutinya seperti itu. Dan yang terpenting juga bahwa para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat dengan mushaf yang ada ini. Yang mana dimulai pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar. Dan puncaknya pada masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semua sahabat sepakat. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang masih hidup sepakat. Semua sahabat-sahabat besar sepakat.
Jadi memang itu adalah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, susunannya seperti itu. Dan kita jangan meragukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu dengan tanpa berpakaian? Ya, berwudu tanpa berpakaian enggak apa-apa ya. Karena tidak ada syaratnya orang wudu itu pakai pakaian. Jadi berwudu tanpa pakaian enggak apa-apa, pokoknya jangan ada orang yang ngelihat. Kalau ada orang yang ngelihat ya enggak boleh ya. Kalau di kamar mandi sendirian enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, aku rindu dengan fatwa Bapak. Semoga Allah merahmati Bapak Ustadz dan keluarganya. Ana mau tanya bagaimana hukumnya memakai jimat yang ada ayat-ayat Al-Quran dibawa kemana-mana dan meletakkan di dalam dompet atau di bawah kasur atau yang lainnya di atas pintu. Mohon dijelaskan dari Badik Wakir. Wassalam. Ya. Ya, ini di luar materi kita ini ya, di luar materi kita. Yang jelas kalau zaman Nabi dulu tidak ada yang seperti itu. Al-Quran untuk dibaca, Al-Quran dibaca, diamalkan isinya. Karena kita khawatir nanti kalau Al-Quran dibawa-bawa seperti itu, akhirnya kita punya keyakinan bisa kacau keyakinan kita. Karena kalau misalnya ketinggalan di rumah, kita kacau. Kita ketinggalan kacau kita, hanya akidah kita bisa rusak. Apalagi juga bisa nanti dilecehkan, dibuat mainan dan yang lainnya, apalagi ditaruh dompet, ditaruh belakang. Ya, insyaallah itu kita bahas pada pembahasan kitab tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, buku tuntunan mengajar anak membaca Al-Quran yang paling baik buku apa? Ya, buku banyak ya. Kalau yang saya tahu itu ada Iqra, ada Qiraati, ada Baghdadi dan yang lain-lainnya. Silakan Anda pilih saja yang Anda cocok dan mungkin sistematis, atau mungkin kalau di sana ada guru ngaji, tanyakan kepada guru ngaji di sana. Insyaallah guru ngaji Anda akan memberikan petunjuk kepada Anda yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah, ana mau tanya tentang orang yang membaca Al-Quran tapi yang dibaca hanya itu aja. Tidak pernah ganti-ganti surat maupun ayat. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi masalah tersebut dari akhukum fillah Ginanjar? Iya. Jadi Al-Quran itu dibaca lengkap ya, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai Juz Amma, dan terakhir ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau membaca jangan milih-milih surat itu saja, tapi dibaca semuanya. Walaupun demikian ada pula surat-surat yang perlu dibaca tiap hari. Seperti yang lalu pernah kita bahas dalam hadis-hadis sahih disebutkan. Di antaranya adalah surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah dan surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Itu sunnah dibaca tiap hari, tiap malam. Dan banyak fadilahnya yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ustadz, bolehkah fanatik dengan mendengar murotal syekh tertentu saja karena alasan suaranya merdu dan bacaannya tenang? Murotal syekh siapakah yang ada tajwidnya? Jadi boleh ya, silakan Anda mencari syekh siapa yang Anda cocok suaranya, lebih menyentuh di hati, silakan, boleh-boleh saja, fadhol. Yang penting kita tertariknya kepada Al-Quran, bukan kepada orangnya ya, kepada Al-Qurannya yang dibacakan dengan demikian indah. Kemudian kalau murotal yang ada tajwidnya dan telah teruji itu biasanya murotal yang dikeluarkan dari Madinah. Itu yang 30 juz itu tasnya itu berwarna hijau. Yaitu ada Syekh Ali Al-Hudayfi, itu ada tajwidnya, itu telah diuji oleh para qurra. Demikian pula ada Syekh Al-Ahdar ya, Syekh Al-Ahdar. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Ahdar. Kemudian ada pula Muhammad Ayyub. Kemudian dan beberapa syekh yang lain, di antaranya mereka itu. Itu diterbitkan di Madinah resmi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, bukan bacaan salat tarawih ya. Tapi memang resmi bacaan qiraah dengan tajwid dan untuk dijadikan patokan ketika kita belajar tajwid Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disebutkan bahwa Al-Quran sebagai obat atau syifa
Apakah bisa ayat Al-Quran yang kita baca kita tujukan pada seorang untuk mengobati hatinya yang sakit dan memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wassalam. Ya. Materi ini kita undur aja, nanti ada waktu tertentu ya kita bahas masalah ini, yaitu qiraatul Quran li ajlil istishfa' bihi. Kita baca Quran dengan tujuan untuk berobat dengan Al-Quran. Insyaallah kita bahas dalam dalam satu pertemuan khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tambah lagi jam siaran malam tapi harus murattal. Ya insyaallah kalau malam kita sampai jam 9:30 ya, jam 9:30 insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti kita rapatkan dengan pengurus. Ya kita berharap siarannya bisa 24 jam. Mudah-mudahan Anda doakan aja, Anda doakan semuanya insyaallah para pendengar berdoa. Mudah-mudahan doa-doa para pendengar oleh Allah diterima karena doa punya kekuatan ya. Kita berharap radio ini bisa eksis, bisa siaran 24 jam, bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, keteduhan, dan memberikan pencerahan. Dan yang lebih penting dari itu adalah menjadikan umat semakin rukun, dan bukan bertikai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diperbanyak ceramah agama dan kajiannya supaya kami lebih mengerti, juga hadis mohon dijabarkan dengan luas. Insyaallah masukan Anda kami terima. Yang jelas ini tiap hari selalu ada kajian, baik kajian yang rekaman ataupun kajian yang siaran langsung di radio, di studio atau di masjid. Jadi minimal satu hari itu ada 2 kajian, yang satu kajian rekaman, yang satu kajian langsung. Dan insyaallah nanti masukan Anda kita rapatkan dengan pengurus-pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sering mendengar murattal Quran sehingga hati saya sejuk dan tenang, sementara saya belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana supaya saya bisa cepat membaca sementara saya masih Iqra 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anda sudah Iqra 1, berbahagialah Anda. InsyaAllah sebentar lagi Anda Iqra kedua. Setelah Iqra kedua Anda Iqra ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan sebentar lagi Anda bisa baca Quran. Berbahagialah Anda. Dan orang yang belajar baca Quran itu oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan dengan luar biasa. Yang penting Anda ada kemauan, Allah memberikan jalan kepada Anda. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Anda bisa baca Al-Quran dengan lancar, dengan baik. Yang penting jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang hafal Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya? Ya, itu tentu tercela ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi tujuannya baca Quran, menghafal Quran tentu diamalkan. Dan para penghafal Quran itu dikenal dalam kehidupan sehari-hari dengan kehidupan yang Qur'ani, yang sesuai dengan Quran, dan mereka adalah manusia yang Rabbani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa doanya untuk menghafal Al-Quran? Ya doanya Anda doa aja semampu Anda. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menghafal Quran. Seperti itu. Mudahkanlah hamba untuk menghafal Al-Quran. Berilah kekuatan pada ingatan hamba, supaya hamba tidak mudah lupa Al-Quran. Seperti itu. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bi sadri. Dan yang lainnya. Pokoknya Anda doa aja dengan hati Anda. Dengan bahasa Indonesia boleh. Dan doa yang terbaik itu adalah doa dengan bahasa hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu saya sudah 80 tahun, sering di rumah sendiri, kadang mendengarkan murattal tertidur. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wassalam. Kalau memang tertidur ya enggak apa-apa, mau diapakan, mau orang tertidur ya enggak dosa ya. Tapi kalau bisa diprogram aja ngajinya itu barangkali di HP atau diprogram sekian jam, sehingga kalau orang tidur nanti juga ikut mati tipnya itu. Tapi seandainya enggak ada programnya, dia mendengarkan terus tertidur ya enggak apa-apa, mau diapakan, apalagi orang sudah tua ya, 80 tahun, Masya Allah.
80 tahun mendengarkan Al-Quran terus, murotal terus, apalagi sampai tidur pun mendengarkan murotal. Mudah-mudahan nanti oleh Allah diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah insyaallah, akhir yang baik. Apalagi meninggalnya dalam keadaan mendengarkan Quran, dalam keadaan cinta Quran. Dan insyaallah nanti kumpul dengan Al-Quran di alam kubur dan di akhirat nanti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bacaan Al-Quran surat apa yang dibaca setiap hari untuk melancarkan rezeki? Ya, itu memang ada sebuah hadis, tapi para ulama mengatakan sanadnya dhaif. Dhaif itu lemah. Jadi tidak ada khilaf dari para ulama tentang lemahnya sanad hadis tersebut, yaitu membaca surat Al-Waqi'ah. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli yawmin lam tusibhu faqah. Jadi pada siapa membaca Al-Waqi'ah tiap hari, maka tidak akan ditimpa kemelaratan. Tapi hadisnya itu dhaif, lemah hadisnya, enggak sahih. Yang jelas Quran itu adalah kitab hidayah ya, memberikan hidayah, petunjuk kepada kita supaya kita berada di atas jalan yang lurus dan kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi Quran bukan kitab untuk mencari pesugihan. Ya, dan rezeki itu bukan hanya materi ya, rezeki iman. Anda dapat rezeki iman, dapat rezeki Islam, dapat rezeki sejahtera, dan macam-macam, dapat rezeki barokah. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana tanya, bagaimana kalau baca Al-Quran dalam hati? Ya, baca dalam hati boleh. Cuma tentu yang afdal itu dilafatkan ya, dilafatkan, diucapkan dengan lisannya dan hatinya memahami. Itu lebih bagus lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi orang yang hafal dan paham tentang Al-Quran, adakah bagi mereka bebas jaminan hisab, kubur, dan siksa api neraka? Wallahu alam ya, setahu saya di hadis-hadis nggak ada. Tapi memang mereka punya beberapa kelebihan sesuai dengan kenyataan yang bisa kita rasakan dan kita dengar selama ini. Biasanya para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isinya itu biasanya jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh ketika meninggal dunia. Dan memang mudah-mudahan mereka oleh Allah diberikan kelebihan-kelebihan. Tentu saja baca Quran dan mengamalkan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Abdullah. Ada seseorang kalau disuruh mengerjakan hal-hal yang sunnah, dia selalu berkata Allah tidak memberatkan hambanya. Memang benar ya, Allah tidak memberatkan hambanya. Karena semua perintah-perintah Allah tidak ada yang memberatkan kita. Semuanya itu ringan, nggak ada yang berat. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan dengan iman, nggak ada yang berat. Semuanya memang ringan. Jadi mengerjakan amal sunnah itu perlu, dan itu bukan memberatkan, meringankan. Ibaratnya sunnah itu seperti kita dapat laba. Kita kalau kerja cari uang, kita kan butuh laba, butuh untung. Dan laba atau untung itu ya, amal-amal sunnah itu labanya itu ribih, al-arbah. Keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat di sampingnya wanita atau di depannya ketika sholat berjamaah di Masjidil Haram? Karena tempat pada saat itu tidak memungkinkan. Memang ya di Masjidil Haram itu kadang karena ada tawaf ya, kadang waktu qomat campur lagi perempuan. Kalau sudah terpaksa mau diapakan? Terpaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita bisa menghindar, cari tempat yang lebih aman, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, lebih afdol. Tapi kalau terpaksa, sudah terlanjur, mungkin musim yang ramai, musim puasa Ramadan, atau mungkin musim haji, terpaksa kita sholat di belakangnya wanita. Atau bahkan kadang di depan kita wanita, belakang kita wanita. Nggak bisa, nggak ada tempat lain. Ya nggak apa-apa, itu daruri namanya, daruri. Ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi situasi darurat itu menyebabkan sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Karena darurat yang terlarang jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya belajar Al-Quran dan terjemahan tanpa guru dari Ilyasa Singosari? Oh jangan ya. Diusahakan kalau belajar itu dengan guru. Jangan sendirian, jangan otodidak. Yang membuat orang-orang itu tersesat karena dia belajar otodidak. Karena ilmu itu ada nasabnya, ada garis keturunannya. Jadi ilmu itu ada nasabnya, sebagaimana kita punya nasab. Kita anaknya bapak kita, bapak anaknya bapaknya, kakek terus seperti itu.
Demikian pula ilmu punya nasab. Jadi kita belajar dari guru ke guru, terus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar otodidak, jangan harus pakai guru. Sehingga guru nanti bisa membenarkan kita kalau ada yang salah. Ya. Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran bergantian untuk menghatamkan? Yang jelas pokoknya kita disuruh baca Quran ya, baca Quran dan kita mengambil pelajaran dari Quran itu, mengamalkan isinya. Ini pertanyaan terakhir. Permasalahannya beda pendapat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala seorang anak baca Quran, pahala yang ditujukan ke orang tuanya, baik masih hidup atau mati? Ini masalah ini khilaf ya, beda pendapat dan kita tidak akan membahasnya di sini. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجعل أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, curahkanlah rahmatmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya yang memberikan petunjuk kami ke jalan yang lurus. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, argumentasi yang membela kami dan bukan mencelakakan kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa ya Allah. Wahai Allah, apabila kami lalai, ingatkanlah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pintu kesuksesan kami, sebagai pintu kebahagiaan kami, sebagai pintu ketinggian kami dan pemberikan kekuatan kepada kami. Wahai Allah, kami telah banyak membaca buku-buku dan kitab-kitab. Kami telah melalaikan kitab-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Padahal kami yakin kitab-Mu adalah kitab yang terbaik. Dan kita tidak ada kitab yang lebih baik daripada kitab-Mu. Kitab-Mu adalah kitab yang hak, yang benar. Dan seluruh permasalahan ada dalam kitab-Mu ya Allah. Wahai Allah, berikanlah hati kami hidayah untuk mau selalu kembali kepada kitab-Mu ya Allah. Dengan senang berjumpa kitab-Mu. Rela berlama-lama duduk bersama kitab-Mu tanpa bosan. Wahai Allah, jadikanlah kami selalu rindu kepada kitab-Mu. Jadikanlah kami selalu berhukum dengan kitab-Mu. Wahai Allah, jadikanlah kami taat kepada kitab-Mu. Mengerjakan perintah-perintah kitab-Mu dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam kitab-Mu. Wahai Allah, kitab-Mu Al-Quran adalah kitab terbaik, adalah mukjizat yang diberikan kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah zat yang terbaik, kitab-Mu adalah kitab yang terbaik. Engkau turunkan kepada Rasul yang terbaik melalui perantara malaikat yang terbaik. Wahai Allah, jadikanlah kitab-Mu yang serba baik semuanya itu masuk ke dalam hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang baik. Wahai Allah, Engkau maha hidup, kitab-Mu hidup. Masukkanlah kitab-Mu ke dalam dada kami, Allah, sehingga dada kami menjadi dada yang hidup, hati kami menjadi hati yang hidup. Allahumma ya Allah,
Tuntunlah hidup kami dengan Al-Quran. Jadikanlah kami selalu kembali kepada Al-Quran. Ingatkan kami ya Allah kalau lupa dengan Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah untuk tidak pernah bosan membaca kitab-Mu ya Allah. Permudahlah kami membaca kitab-Mu ya Allah. Memahami isi kitab-Mu ya Allah. Mengamalkan isi kitab-Mu ya Allah. Mendakwakan isi kitab-Mu ya Allah. Jadikanlah Quran bersama kami terus ya Allah. Di alam dunia ini, di alam kubur nanti, dan di alam akhirat nanti ya Allah. Wahai Allah, Al-Quran adalah kitab zuhud yang terbaik. Manusia banyak membaca kitab-kitab zuhud yang lain, tapi mereka melupakan kitab zuhud Al-Quran, zuhud yang terbaik. Wahai Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah ya Allah. Jadikan umat Islam ini rukun ya Allah, rukun ya Allah, rukun ya Allah, rukun ya Allah. Mereka selalu mau kembali kepada kitab-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.